Selamat pagi, Pak Guru. Boy, selamat pagi, Boy. Gimana? Oh, Ayo, masuk, masuk gimana? iya Pak. Silakan Eh, duduk, duduk dulu, duduk dulu. iya Pak, terima kasih Pak. Mohon maaf sekali Pak Guru, saya sudah mengganggu aktivitas Pak Guru. Nggak Nah, apa-apa. Ayo, saya ingin gimana? meminta waktu kepada Pak Guru untuk mengobrol. Apakah boleh Pak Guru? Oh, tentu saja boleh. Apa yang bisa Pak Guru bantu, Boy? Ayo, mau cerita apa Begini ini? Pak, Hmm, iya Pak, sejujur saya mau cerita nih sama Bapak. Saya mau curhat tentang masalah saya Pak. oke, Begini Pak, oke. belakangan ini Hmm, saya merasa tidak nyaman dalam suatu pelajaran, Pak. Hal tersebut membuat saya sangat terganggu dan menjadi pikiran bagi saya, Pak Guru. oke, oke. Begitu, Boy. Iya, Jadi, Pak. oke. Sebelum kita lanjut, Pak Guru mau nanya dulu nih. Eh, dari apa yang Boy ceritakan tadi, ini nanti setelah kita berbicara, ini Boy mau mau seperti apa hasil yang ingin dicapai nanti dari hasil pembicaraan kita ini nanti. Saya hanya ingin mendapatkan solusi, Pak, atas Oke, masalah yang menimpa saya, Pak. oke. Kalau gitu bisa diteruskan nggak ceritanya lebih detail lagi? Iya, Pak. Begini, Pak. Saya bingung, Pak. Saya merasa belakangan ini saya diperlakukan tidak adil oleh seorang guru, Pak. Oke, Dalam hal apa? pemberian Oke, nilai dan apa itu? ulangan, Pak. Pemberian nilai ulangan, Pak. Oke, apa yang membuat Boy merasa tidak adil dari guru tersebut? Begini, Pak. Guru tersebut membuka les privat di rumahnya. Bagian besar murid di kelas mengikuti les privat tersebut kecuali saya, Pak. Oh gitu. Iya. Oke, bisa jelaskan Kem- lebih lanjut enggak? Eh, Oke. yang bagian mana yang membuat Boy merasa tidak adil dengan gurunya yang membuka les Iya. privat di rumahnya itu? Saya merasa guru saya memberi nilai yang tidak adil, Pak. Hmm, Para murid yang tidak mengikuti les pada guru tersebut mendapatkan nilai yang tidak baik, kurang baik, atau yang oke. mengikuti les itu mendapatkan nilai yang lebih baik, Pak Guru. Itu Oh, masalahnya. begitu rupanya. Sekarang Ya, Pak Guru lebih paham kenapa Boy merasa diperlakukan tidak adil. Oke, selain nilai yang dari ulangan yang Boy dapatkan itu, apalagi yang membuat Boy merasa tidak nyaman selain nilai itu? ya tentu Pak, saya menjadi tidak nyaman Pak. Merasa sangat tidak nyaman. Apalagi lebih-lebih di dalam kelas guru tersebut menyindir saya Pak. Gitu Karena ya, saya sampai tidak seperti itu. mengikuti. Iya Pak Guru. Dia Boleh menyindir tahu dengan apa model sindirannya itu kayak gimana kalau ah, Pak Guru boleh tahu? nah, ketika dia menunjukkan hasil ulangannya kepada saya, Pak Guru, sambil Hmm, menunjukkan ke depan muridnya seperti begini, depan saya dan teman-teman di kelas, dia bilang begini, inilah akibatnya kalau kita tidak rajin belajar. Nah, apalagi kalau kita tidak mengikuti les, hasilnya menjadi kurang maksimal. Nah, bagi anak-anak yang mendapat hasil yang bagus, selamat ya, rajin-rajin ikut les di rumah Pak Guru. Seperti itu Pak Guru. Bagaimana nggak oh, nyesek Pak Guru dalam oke. hati Pak Guru? Seperti itu rupanya ya. Iya Pak Guru, kita jadinya teman-teman yang tidak ikut les dengan guru tersebut. Dan saya sendiri merasa sangat tersinggung Pak Guru. Seperti itu. Oke. Selama ini apa yang sudah Boy lakukan untuk mengobati rasa ingin tahunya tentang hal tersebut atau tentang masalah itu? Iya saya berusaha Pak. Pak Guru, berusaha maksimal Pak Guru. Setelah disindir itu kita berusaha maksimal, walaupun enggak ikut les. Misalnya saya berusaha untuk mengimbangi nilai teman-teman saya yang ikut les Pak Guru. Saya belajar lewat YouTube, saya belajar lebih rajin lagi membaca, mencari sumber yang lain.
seperti itu Pak Guru, supaya saya tidak disindir-sindir lagi. Oke, ada lagi enggak yang apa namanya Boy lakukan untuk mengatasi hal tersebut selain belajar dari apa namanya dari YouTube kah atau dari buku yang lain? Selain itu apa yang Boy lakukan? Ya, menanyakan kepada teman-teman, teman curhat Oke, kepada teman. Sebelum ini saya sudah curhat kepada teman-teman saya yang apa namanya, yang ikut les. Curhat dalam artian di sini saya nanyain kepada teman-teman, bagaimana sih caranya bisa dapat nilai seperti itu. Kemudian teman yang ikut les mengajari saya, Pak. Dari sana saya juga dapat ilmu tambahan mengenai pelajaran yang sedang saya pelajari, Pak Guru. oke. Kalau dari Boy sendiri untuk mengatasi ini apa yang ingin dilakukan? Apa rencananya Boy gitu untuk apa namanya kan ini kita belum tahu ini apa namanya kenapa ini terjadi gitu. Kira-kira nih Boy mau melakukan apa ini untuk mengkonfirmasi ini? Iya Pak Guru, jujur sih saya kepingin sekali menyelesaikan masalah ini dengan secepatnya, yaitu rencana saya Pak Guru, dari niat saya pribadi ingin bertemu langsung dengan Pak Guru saya itu. Ingin Kenapa bertanya, belum saya dilakukan ya? belum Pak Guru, soalnya saya kan rada takut sama Pak Guru yang satu itu Pak. Emang sebelumnya pernah dimarahi sama Pak gurunya itu? Iya Pak, disindir-sindir, dimarahi kalau nilainya kurang memuaskan. Padahal saya Oh, sudah berusaha maksimal, saya jadinya takut Pak. Cuman saya kepingin banget Pak bertemu dan oke. berbicara langsung dengan Pak Guru tersebut. Bagus bagus. Jadi setelah bertemu dengan Pak gurunya tersebut, nanti eh, kira-kira Boy mau menyampaikan apa? Ya, saya akan ingin menyampaikan alasan mengapa saya tidak ikut les dengan beliau Pak Guru. Hmm, Saya ingin menceritakan kondisi saya sehingga saya tidak bisa mengikuti les yang dilaksanakan di rumah beliau Pak Guru. Itu yang ingin saya sampaikan. Sehingga nanti saya berharap beliau bisa mengerti keadaan saya Pak Guru. oke bagus. Kalau gitu, ayo lakukan itu segera. Tapi selain itu, kira-kira kekuatan apa yang Boy miliki sehingga merasa yakin bahwa Boy itu bisa memperoleh nilai tinggi sebenarnya walaupun tanpa les? Iya, saya rajin belajar Pak Guru. Saya Mhm, belajar dari berbagai sumber seperti yang sudah saya sampaikan tadi Pak Guru. oke, Saya saya ingin mengejar di mana sih ketertinggalan saya. Saya ingin tahu gitu dari Pak Guru tersebut. Kalau memang saya ada kekurangan, saya akan belajar lagi dan terus belajar lagi. Kalau memang diharuskan untuk ikut les, ya saya akan berusaha. Tetapi saya akan meminta keringanan juga kalau nanti ketemu sama Pak Guru saya itu. Ya keringanan biaya ataupun mungkin bisa digratiskan Pak Guru. Karena orang tua saya tidak mampu Pak Guru kalau untuk membayar biaya les yang sebegitu besarnya Pak Guru. Mohon ya oke, Pak Guru oke. dibantu. Nanti Pak Guru coba bantu juga komunikasi. Tapi selain apa namanya, ini kita kan belum tahu ya nanti Boy kenapa apa yang menyebabkan nilainya Boy itu lebih rendah dibandingkan teman-temannya yang lain. Apakah anggapan Boy karena tidak ikut les atau memang karena eh, apa namanya Boy-nya sendiri yang memang kurang paham dengan pelajarannya gitu. Bagaimana kira-kira itu? Iya kalau saya sih Pak Guru merasa saya sudah menjawab dengan maksimal. Nah oleh karena itu saya ingin tahu sebenarnya Pak Guru. Dengan ketemu dengan beliau itu sebenarnya saya ingin tahu di mana kelemahan saya Pak Guru. Itu di bidang pelajaran. Sehingga Oke, mengakibatkan selama ini nilai saya kok selalu di bawah teman-teman yang ikut les Pak Guru. oke. Karena kita sudah tahu apa namanya kondisinya Boy, Pak Guru coba ingin mengulang kembali nih dulu apa namanya Iya Pak Guru. apa yang sudah kita omongkan dari awal tadi itu supaya Boy juga lebih paham dengan langkah-langkah yang
akan dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Bisa Boy ulang nggak langkah-langkahnya tadi itu? Iya Pak Guru, pertama saya ingin sekali bertemu sama Pak Guru itu berbicara Hmm. empat mata untuk menyelesaikan permasalahan yang saya rasakan saat ini Pak Guru. Kemudian itu Oke. juga saya juga ingin nanti di dalam pertemuan tersebut Pak Guru saya tersebut memberikan konfirmasi Pak terkait nilai-nilai tes saya, di mana kelemahan saya, apa kekurangan saya. Kemudian setelah itu saya juga akan meminta bimbingan dari Pak Guru saya, bagaimana saya harus dapat meningkatkan nilai belajar saya supaya bisa seperti teman-teman lainnya walaupun mungkin tanpa ikut les Pak Guru. Oke, bagus. Bapak suka sekali dengan rencana itu. Lalu untuk menjalankan rencana itu, eh, apa yang akan Boy pertama lakukan ini? Iya Pak, seperti yang tadi saya mau rencanakan Pak, saya ingin bertemu bertatap muka langsung dengan Pak Guru saya itu Kapan Pak. rencananya nih? Kapan, kapan, kapan? Ya kalau bisa sih besok Pak, Oke, biar cepat bagus. Besok selesai pagi masalahnya Pak. ditemui Pak gurunya itu. Terus ada orang nggak yang bisa membantu Boy untuk menjalankan komitmen ini atau rencana ini? Ada Pak, teman Nah, siapa saya itu? namanya Budi sama Putu Pak. Oke, bagus. Nanti minta diingatkan sama mereka berdua supaya eh, permasalahan Boy ini bisa terselesaikan dengan lebih cepat dan lebih baik ya. Iya Pak Guru, saya Oke, mengucapkan terima kasih Pak Guru ya sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan apa keluh kesah saya Pak Guru. oke Boy, sama-sama. Pak Guru juga senang Boy mau membagi cerita dalam hal kita menyelesaikan permasalahannya bersama-sama. Gitu Boy Iya, ya. iya Pak Guru. Saya mau keluar dulu Pak Guru, mohon Oke, izin Pak Guru. oke Ya, Boy. lagi sekali Pak Guru, terima kasih banyak. Selamat Oke, pagi Pak Guru. selamat pagi sama-sama Boy. Selamat pagi Nak Iskandar. Selamat pagi Pak Guru. Eh, Tadi Pak Guru memanggil saya ya. Iya Nak, Ada apa Pak Guru? ini maaf ya Pak Guru mengganggu waktunya Nak Iskandar. Ayo silakan duduk dulu masuk ke ruangan Pak Guru. Oke, terima kasih Pak Guru. Iya, silakan duduk Nak. Terima kasih. Ya, mohon maaf Pak Guru. Kenapa Pak Guru manggil saya ya? Iya, begini Nak. Akhir-akhir ini Pak Guru melihat tampaknya Nak Iskandar ini murung dan tidak semangat di dalam kelas. Bapak Iya tahu, Pak. iya, Bapak tahu, Nak Iskandar menjadi perwakilan yang ikut lomba bahasa Inggris. Tapi tampaknya saya melihat Nak Iskandar kurang percaya diri untuk mengikuti lomba tersebut. Bagaimana ini, Nak? Iya sih Pak Guru, memang sebenarnya saya kurang percaya diri sih Pak Guru untuk menghadapi lomba tersebut. Karena saya melihat kalau ada kawan saya yang lebih baik sebenarnya dari saya sih sebenarnya Pak Guru untuk ikut lomba di tingkat kabupaten ini, saya melihat ada yang lebih bagus Pak Guru, yang kualitasnya juga lebih bagus sebenarnya dari saya. Ada si Rina, ada juga si Andri, terus Oh, ada si Mega juga sih, terus itu si Yusuf juga bagus Pak Guru. Jadi saya lebih apa ya, agak kurang minder sih Pak Guru kalau saya yang menjadi wakil untuk lomba tersebut. Begitu sih Pak Guru, makanya saya agak kepikiran gitu, kurang percaya diri sih saya Pak Guru pada intinya. oke, Nak Iskandar. Pak Guru memahami perasaan Nak Iskandar.
Tapi masalahnya di sini sekolah sudah mempercayakan Nak Iskandar untuk mengikuti lomba tersebut. Nah, oleh karena itulah Pak Guru panggil pada hari ini. Oke, sebenarnya sih seperti yang saya sampaikan tadi Pak Guru, kalau saya itu masih belum percaya diri sekali dengan apa namanya diri saya untuk menjadi perwakilan eh, pada kegiatan ini gitu. Eh, karena memang pada dasarnya seperti yang tadi itu Pak Guru, kalau saya merasa masih ada teman-teman saya yang lebih baik dari saya dari sisi kemampuan bahasa Inggrisnya maupun dari sisi apa namanya skill lombanya itu Pak Guru gitu. Seperti pidato itu banyak teman-teman saya yang lebih 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 bagus sih sebenarnya dari saya gitu Pak Guru. Gitu sih permasalahannya Pak Guru. Iya, Pak Guru paham, Nak. Nah, kira-kira, Nak, kemampuan Pak Guru ingin bertanya ini kepada Nak Iskandar. Kemampuan pemahaman Nak Iskandar dalam bahasa Inggris kalau 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 Pak Guru kasih dalam bentuk nilai kira-kira menurut Nak Iskandar berapa tingkat kemampuan bahasa Inggris Nak Iskandar? Kalau bisa berikan nilai rentang 1 sampai 10, Nak. Coba, ayo. Kalau secara pribadi saya sih Pak Guru, mungkin ya Pak Guru ya, mungkin antara 7 sampai 8 sih kalau apa namanya nilai saya kalau dibuat tentang seperti itu Pak Guru. Iya, kalau 7 sampai 8 itu sudah kemampuan yang cukup bagus loh Nak Iskandar untuk bisa mengikuti lomba. Nah, Iya sih Pak kemudian Guru, cuma itu untuk ya kalau apa namanya kadang masih ada hal yang membuat saya kurang percaya diri saja sih Pak Guru gitu. oh iya, bisa nggak eh, Nak Iskandar mendeskripsikan eh, penyebab dari Nak Iskandar kurang percaya diri tersebut Nak sama Pak Guru? Ya sih sebenarnya Pak Guru kalau teksnya sih sudah saya pelajari sih Pak Guru. Iya, Dan sudah sedikit hafal ya. Kira-kira apa namanya saya butuh 2 hari lagi lah untuk bisa menghafal semuanya. Tapi ya itu Pak Guru saya masih sering merasa gugup sih Pak kalau apa namanya eh, menjelang lomba itu Pak Guru gitu. nah, Nak Iskandar kan sudah tahu itu kemampuannya seperti apa. Tinggal 2 hari loh, hafal semuanya. Nah, Iskandar itu sudah hebat. Nah, kemudian kira-kira kalau sudah tahu seperti ini kesiapannya Nah Iskandar, apa kira-kira yang langkah yang bisa kamu ambil untuk kondisi saat ini, Nak? Ini mungkin siapa guru ya, kalau misalkan masalah gugupnya sih mungkin saya perlu berlatih lagi kali Pak ya. Mungkin saya bisa memanfaatkan cermin ya untuk Iya, berkaca sambil bagus. itu atau saya perlu ngajak teman saya nggak ya Pak Guru ya? Bisa, Misalkan bisa. latihan saya sebagai juri supaya saya terbiasa tampil di hadapan orang lain gitu Pak Guru gitu ya? Iya, saya kira itu solusi yang baik sekali. Itu akan bisa membangun kepercayaan diri Nak Iskandar dengan mengajak teman, melihat Nak Iskandar berpidato bahasa Inggris, maka di sana kepercayaan diri Nak Iskandar akan terlatih dan tumbuh. Nah, kira-kira Nak, untuk lebih percaya diri lagi nanti Nak, apa yang harus dipersiapkan Nak ketika mengikuti pidato bahasa Inggris nanti? Mungkin yang seperti itu juga sih tadi Pak Guru yang saya akan berlatih juga lebih apa namanya menghafal teksnya gitu. Terus Ya, saya juga apa istilahnya tadi itu berlatih di depan cermin ya juga sama teman dan tadi ya. tambah juga apa namanya untuk meminta bantuan teman. Selain itu mungkin kata bu guru pelatih teater itu untuk bisa berpidato dengan baik katanya mungkin perlu latihan pernapasan juga kali ya Pak Guru ya? Iya, bagus Bisa sekali seperti nah. itu kali ya? Iya, oke nah.
Nak Iskandar sudah tahu kan bagaimana yang harus dipersiapkan supaya kita bisa percaya diri dan siap mengikuti lomba kegiatan bahasa Inggris. Nah, selain itu kira-kira apa lagi nak yang harus dipersiapkan? Tadi, oh ya teknik pernapasan nak ya. Oke, Teknik pernapasan. teknik pernapasan. Oke, Jadi bagus kalau sekali. ini Ya juga nak, Pak Guru, saya mungkin kemarin itu kan saya latihannya masih 2 hari sekali. Mungkin ya. menjelang lombanya saya akan latihan lagi setiap hari gitu untuk apa namanya menambah kemampuan saya dan juga supaya saya merasa gugup saya berkurang dengan saya banyak berlatih gitu Pak Guru ya. Iya, bagus. Nah, berarti intensitas berlatihnya ditingkatkan, nak ya. Heeh, Intensitasnya dari mungkin seminggu sekali menjadi 2 hari sekali. Itu strategi yang bagus, nak Iskandar. Tolong heeh. dipertahankan lagi ya Baik Pak strateginya. Guru. Nah, jadinya dengan berulang-ulang kita akan semakin hafal dengan teks pidatonya dan kita semakin percaya diri. Nah, kira-kira nak untuk persiapan ini dalam jangka waktu pendek ini, uh, Nak Iskandar untuk mempercepat kemampuannya adalah tadi dengan berlatih, ya menambahkan latihannya. Kemudian nanti kalau pas mengikuti lomba, Nak Iskandar strateginya apa supaya bisa mendapatkan hasil yang maksimal? Rencana saya sih Pak Guru, saya akan minta bantuan eh, Pak Guru bahasa Inggris saya lagi Pak Guru untuk Hmm, membantu saya memperbaiki mungkin apa namanya skill bahasa Inggris saya. Terus mungkin juga saya minta bantuan teman-teman saya juga Pak Guru untuk apa namanya sebagai penyimak yang tadi itu biar saya bisa dikoreksi sama mereka kalau terjadi kesalahan gitu. Sehingga nanti ya. lombanya itu bisa menjadi lebih baik gitu Pak Guru. Oke, luar biasa Nak Iskandar. Nah, kira-kira Nak Iskandar sudah siap berkomitmen untuk ikut lomba? Siap Pak Guru, saya sudah siap setelah apa namanya diskusi dengan Pak Guru, insya Allah siap Pak Guru. Iya. Kemudian Nak Iskandar sudah menceritakan kepada Pak Guru strategi-strategi yang akan dilakukan. Tadi pertama akan meningkatkan latihan, kemudian latihan di cermin, kemudian latihan bersama teman, dan kemudian lagi akan mengajak guru bahasa Inggris untuk melakukan mendampingi Nak Iskandar dalam berlatih. Betul, Pak Kira-kira Guru. Nak, kapan akan dilakukan ini Nak? Eh, Hari ini sih rencananya Pak Guru, karena tadi sudah ketemu sama Mr. Richard untuk meminta bantuannya memperbaiki apa namanya pelafalan saya, pengucapan saya dalam bahasa Inggris, termasuk juga teman-teman saya juga Pak Guru sudah saya minta tolong untuk mereka datang ke rumah nanti sore biar latihan bersama nanti di rumah begitu Pak Guru. Oke, selain itu juga nanti ya Nak ya, Pak Iskandar, Pak Guru juga akan berusaha untuk meluangkan waktu untuk melihat kegiatan berlatih Nak Iskandar. Nah, Baik Pak, terima kasih. iya. Baiklah Nak Iskandar, demikianlah tadi tujuan Pak Guru memanggil Nak Iskandar. Kita sudah mendapatkan solusi bagaimana tadi terkait dengan masalah yang Nak Iskandar hadapi. Nah, mudah-mudahan dengan latihan dan komitmen yang dilakukan oleh Nak Iskandar akan mengantarkan Nak Iskandar menjadi pemenang dalam lomba kegiatan Amin. tersebut. Ya, terima Oke, kasih Nak, Pak Guru atas bantuannya sudah sama-sama mau Nak. mendengarkan cerita saya. Semoga apa namanya harapan Pak Guru bisa tercapai nanti. Insya Allah saya akan berusaha dengan baik Pak Guru. Iya, terima kasih Nak. Nah, Nak sekarang boleh kembali ke kelasnya Nak ya. Selamat berlatih. Terima kasih Pak Guru. Selamat pagi. Selamat pagi.
biar Cek didengar 1 ya. 2. Nggih, sampun kedengaran Pak Haji? Sudah. Nggih. Terima kasih kesempatannya Pak Haji dan yang saya hormati Bapak Fasilitator dan teman-teman rekan sejawat tadi yang sudah melakukan kegiatan coaching dengan Pak Lalu Iskandar, di mana kasus yang saya angkat adalah mengenai tadi tiang waktu jadi coach, Pak Lalu Iskandar menjadi coach, di mana ceritanya Pak Lalu Iskandar adalah seorang murid yang kurang percaya diri dalam mengikuti kegiatan lomba pidato bahasa Inggris, padahal ceritanya Pak Iskandar disuruh oleh gurunya untuk mengikuti kegiatan lomba tersebut. Nah, setelah melakukan kegiatan percakapan coaching tadi dengan Pak Iskandar, saya merasa diri saya sudah berhasil menggali potensi-potensi diri yang dimiliki oleh coach dan menggali permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh coach, kemudian juga menggali langkah-langkah yang diperlukan agar coach menjadi percaya diri dalam mengikuti kegiatan lomba. Seperti itu, kemudian sampai akhirnya coach mampu membuat langkah-langkah yang mempunyai tahapan jelas, yaitu berupa melatih dirinya kembali supaya menjadi siap untuk mengikuti kegiatan lomba pidato bahasa Inggris. Selain itu juga saya sudah memancing coach untuk menentukan strategi yang akan dilakukan sebelum untuk mematangkan kegiatan menghadapi lomba, dan ada yang perlu ditingkatkan juga dalam hal ini. Saya tadi masih sempat merasa menggunakan pertanyaan tertutup, kalau tidak salah saya keceplosan tadi menggunakan kalimat tertutup dalam bertanya kepada coach, dan saya sudah juga berusaha untuk melakukan pembukaan percakapan supaya semuanya dalam keadaan kondisi present, yaitu kehadiran penuh saat melakukan coaching. Konsentrasi sudah saya lakukan, mendengarkan dengan baik. Nah, kemudian ke depannya saya akan memperbaiki dalam hal melontarkan pertanyaan tadi yang masih ada yang bersifat tertutup, dan kemudian untuk menyimpulkannya itu juga tadi agak masih kurang, itu yang perlu ditingkatkan. Perasaan saya selama melakukan kegiatan coaching sama Pak Lalu Iskandar tadi, saya merasa punya pengalaman bagaimana untuk merangkai sebuah kalimat dengan menggunakan kata-kata tertentu untuk membuat orang yang kita bimbing atau orang yang lagi mendapatkan masalah untuk bisa menemukan solusi atas permasalahan yang dia hadapi. Saya merasa senang bisa melakukan kegiatan ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terhadap refleksi kegiatan yang sudah saya lakukan. Demikian Pak Haji, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Nangaboi. Jadi mungkin nanti secara umum saya akan bisa memberikan feedback itu. Silakan Pak, yang pasangannya tadi Pak Lalu Iskandar ya. Siap ya. Pak Haji. Terima kasih Pak Haji. Yang langsung saja sih untuk refleksi diri ketika menjadi coach bagi Pak Boy tadi itu. Jadi selama proses coaching tadi itu alhamdulillah semuanya berjalan sesuai dengan tahapan Tirta, meskipun ada yang terlewat gitu, ada yang terlompati, tapi masih bisa dikondisikan untuk kembali ke jalur semula gitu. Jadi masih bisa terkondisikan lagi. Hal yang memang yang perlu ditingkatkan itu sesungguhnya kalau dari sisi pribadi saya adalah menghafal tahapan-tahapan dalam proses coaching itu gitu, sehingga coachingnya sendiri bisa terarah dan juga terstruktur dalam menyampaikan hal-hal yang bisa membantu dia dalam menyelesaikan masalahnya. Nah, ini yang kadang-kadang masih terlewat, sehingga
oh kenapa enggak itu tadi gitu, oh kenapa enggak begini dulu gitu, oh iya ya ternyata harus begini gitu. Nah itu yang masih mungkin yang perlu ditingkatkan secara personal gitu. Untuk tetap dalam kondisi presence saat sebelum maupun saat melakukan coaching, biasanya sih memang harus ngatur jadwal dulu. Terus yang kedua tetap suasana tempat kita akan melakukan coaching itu harus rapi gitu, sehingga membuat suasana juga nyaman bagi coachingnya sendiri gitu. Untuk memperbaiki hal-hal tersebut yang sudah tadi saya sebutkan, jalan satu-satunya adalah ya terus berlatih supaya lebih mahir dalam meng-coach anak maupun rekan-rekan yang lainnya ataupun orang lain. Dan seperti yang juga disampaikan sama Pak Boy bahwa ya namanya kita juga masih dalam tahap belajar, maka kesalahan itu bukan sesuatu yang tabu untuk dilakukan. Dan ketika saya yang di coaching, mungkin karena ini make up story ya, jadi feel-nya sih sebenarnya belum terasa gitu ketika yang real. Mungkin nanti kalau kita yang punya masalah sendiri yang memang betul-betul kita rasakan masalah itu dan ada teman kita untuk curhat, saya rasa itu akan lebih menjadi beda rasanya gitu. Tapi kalau yang sekarang ini mungkin belum terlalu ngena gitu untuk merasakan feel-nya itu. Maklum saya sendiri bukan orang teater yang bisa mendalami peran. jadi belum terasa feel-nya gitu Pak Haji gitu. Iya. Nanti kalau yang tugasnya yang yang lainnya besok itu mungkin kita harus cari masalah yang memang perlu kita butuh bantuan untuk dibantu selesaikan gitu. Mungkin akan dapat feel-nya gitu Pak Haji. Oke, begitu aja kalau dari Pak Haji. Terima kasih.